Halo. Perkenalkan, nama kakak Mela Melati Soleha. Perkenalkan, nama kakak Fatima Azahra. Halo, nama kakak Fatima Zahra. Hari ini kita mau ngapain ya? Cerita dongeng. Iya, benar. Hari ini kita akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Bangau dan Kura-Kura. Sebelumnya, ada yang udah pernah mendengar belum? Kalau belum, yuk dengarkan ceritanya. Dahulu, kura-kura dan bangau hidup berdampingan di tepi danau. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang hari. Namun, musim kemarau pun datang. Hujan tak kunjung turun. Air danau semakin hari berkurang dan mengering. Para hewan mulai gelisah. Mereka mencari tempat tinggal baru yang terdapat banyak air. Begitupun dengan para bangau. Dengan berat hati, seekor bangau mendatangi kura-kura untuk berpamitan. Kami harus meninggalkan danau ini, ujar si bangau sedih. Bagaimana kalian dapat meninggalkan aku sendirian? Bukankah kita ini sudah hidup bersama bertahun-tahun? Apakah aku bukan kawan kalian? Jawab si kura-kura sambil berlinang air mata. Bangau menjawab, sebenarnya kami tak ingin meninggalkanmu di sini, namun kau pun tak dapat terbang seperti kami. Si kura-kura berpikir keras. Ia mencari cara agar ia dapat terbang bersama bangau. Tiba-tiba, ia mendapat akal. Aku punya ide. Kalian carilah batang yang cukup panjang dan kuat, ujar si kura-kura. Si bangau pun mencarikan batang yang kura-kura maksud. Ini batangnya, lalu kita apakan batang ini? Tanya si bangau keheranan. Kau menggigit batang di sisi ini, dan kau di sisi lainnya. Lalu aku akan menggigit di tengah, dan kita pun dapat terbang bersama, jelas kura-kura. Tapi kalian harus menggigit dengan kuat. Jangan melepaskan aku, tambah kura-kura lagi. Baiklah, kau pun juga jangan banyak bicara selama kita terbang, nanti kau terjatuh, ujar si bangau. Mereka pun terbang bersama-sama sesuai rencana. Mereka melewati daratan-daratan lain. Ketika kura-kura dan bangau melintas di atas daratan, terdapat kawanan monyet yang tertawa melihat yang dilakukan kura-kura dan bangau. Sang kura-kura merasa diejek. Ia pun marah dan melontarkan sebuah kata. Mulutnya terbuka sehingga ia pun terjatuh dengan keras dan membentur tanah, dan ia pun mati seketika. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh emosi dikendalikan oleh emosi. Kita tidak boleh. Jika kita dikendalikan emosi, maka kita akan seperti kura-kura. Dia seperti apa? Karena dia emosi seketika ketika diejek oleh kawanan monyet, dia lupa akan bahwa dirinya sedang terbang di langit bersama bangau, sehingga dia karena emosi dia ingin membalik mengejek kawanan monyet.
Jadi dia membuka mulutnya seketika dan dia menjadi jatuh. Nah, teman-teman, tidak boleh seperti itu. Kita harus mengendalikan emosi kita. Kita lihat dulu setiap situasinya. Kita redam amarah kita. Dan berpikir dengan jernih. Pesan moral dari cerita dongeng fabel Bangau dan Kura-Kura adalah dengarkan perkataan orang lain. Ya, selain itu, kita harus sabar menahan emosi ketika diejek dan berhati-hati saat melakukan sesuatu. Nah, itu dia cerita dongeng fabel Bangau dan Kura-Kura. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.